We have a development now on the police investigation into a gruesome murder in Bali. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, video gua hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Bali yang menimpa salah satu bule atau wisatawan di sana. Nyatanya bule ini memiliki istri yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Namun sang istri menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa sang suami. Permasalahan apa yang terjadi di antara mereka? Yuk, mari kita simak videonya. Kejadian ini berawal pada hari Selasa pagi tanggal 21 Oktober 2014. Warga Dusun Sedang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, digegerkan dengan penemuan mayat bule terbungkus kain di dalam tas koper. Korban ditemukan oleh salah satu warga yang sedang menuju ke parit untuk mencari rumput gajah guna pakan ternaknya. Korban ditemukan di sebuah tepian parit atau selokan dengan kondisi penuh ceceran darah dan terbungkus kain, dan berada di dalam tas besar dengan kondisi tas terbuka setengah. Mendapatkan laporan itu, polisi pun segera datang ke lokasi dan membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan otopsi. Kepala Bagian Staf Medis Fungsional Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, Dr. Ida Bagus Putut Alit, di tubuh bule itu juga terdapat beberapa temuan luka-luka kekerasan benda tumpul dan adanya luka bekas senjata tajam yang menandakan jika korban merupakan korban pembunuhan. Selain itu, leher korban pun juga ada luka bekas gorokan senjata tajam. Jasad korban pun dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam mulai kepala hingga dada, lalu diikat menjadi 3 bagian. Di bagian kakinya dibungkus menggunakan plastik hitam dan diikat. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui jika mayat tersebut merupakan warga negara Inggris yang menetap di Australia dan Bali. Pria ini bernama Robert Kevin Ellis, berusia 60 tahun dan kelahiran 1 April 1964. Kevin ini merupakan seorang pengusaha kaya yang memiliki bisnis di Australia dan Bali. Kevin pun tinggal di Villa Emerald, Jalan Karangsari Sanur, Denpasar. Di Bali pun Kevin sudah tinggal selama 10 tahun lamanya. Saat polisi mendatangi kediamannya, di rumah itu diketahui jika Robert memiliki istri orang Indonesia yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang sudah dinikahinya selama 20 tahun lamanya, yang bernama Julaika Nur Aini, berusia 45 tahun. Saat polisi memberitahu jika suaminya telah tewas dengan cara dibunuh, dia pun bersandiwara dengan ekspresi kaget dan menangis. Istri korban pun kooperatif dengan menunjukkan paspor dan foto-foto korban yang membuktikan jika benar mayat itu adalah Robert Kevin Ellis. Latar belakang dari Robert ini guys, dia besar di Selandia Baru dan sebelum dia menikah dengan istri terakhirnya, dia pernah sempat menikah dengan seorang wanita dan memiliki 1 orang anak. Namun pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian. Dan setelah itu Robert pun pindah dari Selandia Baru menuju ke Australia. Waktu dia menetap di Australia, di sanalah dia bertemu dengan perempuan Indonesia yang berasal dari Surabaya yang bernama Julaika Nur Aini, yang berbeda sekitar 15 tahun lebih muda dari Robert. Kemudian mereka pun menikah pada tahun 1989 dan hasil dari pernikahan itu mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang bernama Peter dan John Ellis, yang pada saat kejadian pembunuhan itu kedua anak mereka sedang berkuliah di Perth, Australia. Robert ini dikenal sebagai bule yang kaya dan juga sangat mencintai anak-anaknya. Dia pun memiliki perusahaan besar di Australia dan juga Bali, sehingga dia sering bolak-balik Australia untuk menemui keluarganya dan sekalian mengurus perusahaannya. Pada saat polisi melakukan penggeledahan, ditemukan ada sepercik darah yang baru saja dibersihkan. Nah, pada saat itu polisi pun langsung melakukan interogasi kepada asisten rumah tangga korban yang bernama Feli dan Yuliana Billy.
Hasil dari penyelidikan dan interogasi polisi, akhirnya diketahui satu orang eksekutor bernama Adrianus Ngonggo alias Ari berusia 23 tahun. Pria asal Sumba, NTT. Dan akhirnya polisi pun berhasil menangkap Ari ketika dia sedang mencoba untuk melarikan diri dari Bali saat akan menyeberang di Pelabuhan Padangbai, Karangasem pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan dialah pacar dari asisten rumah tangga korban. Dari awal pihak kepolisian sudah mencurigai jika pelaku melakukan hal tersebut tidak sendirian. Akhirnya setelah digali informasi dan dilakukan interogasi, dia pun mengaku kalau dia dibantu oleh 4 orang temannya yang bernama Urbanus Yohyogi, Yohanes Sairokodu, Rangga, dan Martin. Sejak penangkapan Ari saat dilakukan interogasi, jika yang menjadi otak pembunuhan merupakan istri korban dan mereka merupakan orang yang disuruh yang dibayar sebesar 150 juta rupiah. Semua ini berawal dari curhatannya majikan kepada asisten rumah tangga yang merasa selama 11 tahun pernikahan dia tidak dihargai sebagai istri. Bahkan aset semuanya atas nama Robert. Ditambah lagi Robert sering ketahuan berselingkuh, namun Robert memaksa dan tidak mau bercerai. Polisi pun segera menggali kebenaran pengakuan Ari itu. Setelah ditemukan bukti, polisi pun langsung menangkap Zulaikha Nur Aini. Di dalam interogasinya, Aini pun mengakui semua rencana dan pembunuhan itu. Jadi motif dia melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta dan rasa cemburu. Usaha polisi pun berbuah hasil. 4 tersangka lainnya yang masih buron berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Aini pun mengaku dia selalu menyembunyikan masalah ini dari anak-anaknya, sehingga kedua anaknya tidak pernah mengetahui permasalahan rumah tangga dari kedua orang tuanya. Walaupun Robert dikenal sebagai pribadi yang baik dan sangat menyayangi keluarga, namun di balik itu ada sisi negatif yang membuat sang istri merasa jengkel dengan sikap suaminya. Konflik dengan Robert sudah lama terjadi dan Aini pun sudah berusaha untuk mencari jalan terbaik untuk permasalahannya. Tetapi kekesalan itu memuncak ketika dirinya sedang melaksanakan upacara odalan. Robert tidak suka dan dia pun mengatakan gara-gara itu banyak sampah di mana-mana. Kemudian Robert pun menendang keranjang yang digunakan untuk upacara. Sejak dari itulah Aini memutuskan untuk menghabisi suaminya. Sebelum terjadi pembunuhan itu, para eksekutor sudah sering melakukan meeting untuk merencanakan pembunuhan tersebut, di mana mereka juga sudah beberapa kali mendatangi Villa Emerald tersebut. Di dalam meeting itu, Aini meminta agar jangan ada luka pada saat pembunuhan itu terjadi. Dan pada tanggal 19 Oktober 2014 pada jam 7 malam saat Robert pulang kerja, para eksekutor langsung mendorongnya ke dapur dan membekapnya menggunakan handuk selama 1 jam hingga Robert pun lemas tak berdaya. Setelah Robert lemas dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, mata, dan telinga, kemudian keempat tersangka itu yang berperan sebagai eksekutor mengambil 2 buah pisau dapur dan membacok kepalanya lalu menusukkan ke leher, setelah itu menggoroknya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan suaminya, anak-anaknya menjadi membenci ibunya setelah semua kemarahan itu diungkapkan oleh Peter lewat status Twitternya. Alasan kedua anaknya tidak mau memaafkan ibunya karena mereka menganggap bahwa ibunya penuh dengan settingan dan mirip dengan monster. Pada saat di persidangan, Aini awalnya dituntut dengan pasal pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun ada pertimbangan yang meringankan, adalah pelaku telah menyesali dan mengakui perbuatannya dan juga sopan selama persidangan. Tetapi anak korban tidak terima jika ibunya hanya dihukum 15 tahun penjara. Peter pun meminta untuk diberikan hukuman mati atau 20 tahun penjara. Tetapi John berbeda pendapat.
dia meminta agar hukuman ibunya diringankan, bahkan seringan-ringannya, di mana John ini pernah memberikan kesaksian jika mereka ini tidak pernah tahu masalah kedua orang tuanya, dan memang kedua anak ini tinggal di Australia dan kuliah di sana. Jadi John mengaku bahwa dia jarang pulang ke Indonesia. Alasan John meminta hukuman ibunya diringankan adalah untuk biaya kehidupannya dia, karena John sudah tidak punya siapa-siapa lagi, sehingga John meminta dari pihak keluarga ibunya yang ada di Indonesia ikut membantu biaya kehidupannya. Dan akhirnya tibalah vonis untuk pelaku utama, yaitu Zulaikha Nur Elis, di mana hakim menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya 15 tahun. Dan untuk terdakwa lainnya hukumannya 12 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Itulah guys drama seorang istri yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Guys, dengan kisah ini adanya pembelajaran jika menghilangkan nyawa manusia akan membuat penyesalan setelah melakukan perbuatan itu. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?